Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra. Saya akan presentasikan sebuah jurnal saintifik yang ditulis oleh Momedo dengan judul Penentuan Struktur Kristal Thallium Indium Selenium dengan metode diffraksi neutron pada tekanan tinggi. Jadi di sini yang pertama itu adalah kristal TLIN-Se2 itu merupakan chalcogen internari yang termasuk dalam kelompok yang sangat semikonduktor anisotropik. Dia memiliki dua keadaan, di mana keadaan yang pertama dalam keadaan sekitar, keadaan normal, senyawa TLIN-Se2 pada struktural analog TSE dan mengkristal menjadi seperti kuasi satu dimensi dengan rantai tetragonal struktur dengan gizi yang berpusat pada tubuh. Lalu untuk keadaan yang kedua, yaitu dalam anisotropik, efek tekanan struktur kuasi satu dimensi dapat meningkatkan terjadinya perubahan gas listrik dan topologi yang tidak biasa. Nah, menurut beberapa penelitian yang pernah dilakukan, yang pertama berdasarkan Anna Kirk dan Karimova yang menyatakan bahwa dari konduktivitas dari pengukuran teknik penyerapan optik dari konduktivitas listrik kristal sepanjang sumbu tetragonal itu didapatkan nilai minus 1 dan kawan-kawan. Itu penurunan Celapit. Ini penurunan Celapit tak akan sebanding dengan peningkatan tekanan yang akan dimulai dari tekanan 8 Pascal. Jadi semakin meningkatnya tekanan, Celapitannya itu akan semakin berkurang. Nah, dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, di sini dapat dilihat bahwa penelitiannya hanya berfokus kepada bagaimana perubahan basic ketika bagaimana tekanan mempengaruhi perubahan basic kepada kristal TLIN-Se2. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana kita akan menganalisis strukturnya, bagaimana perubahan struktur ketika perubahan tekanan itu terjadi. Yang pertama di sini adalah untuk bahannya. Bahannya ini komposisinya itu terdiri dari silium, thallium, dan indium. Di mana di sini ketiganya itu masing-masing sebesar 99,999%. Dan di sini kita menggunakan TLIN-Se2 kristal tunggal dan ada yang polikristal. Yang kristal tunggal kita dapatkan dari teknik kristalisasi mengalir lambat menggunakan direksional gerak gradien suhu yang tajam dengan kisaran sekitar 20 Kelvin per cm di tengku restorasi vertikal. Nah, dimana nanti senyawa TLIN-Se2 ini akan dibiarkan selama 3 hari pada suhu 20 Kelvin. Nah, lalu percobaan diffraksi neutronnya itu dilakukan pada spektrometer DN6 dari reaktor flux pada laboratorium Franz Fisika Neutron JINF. Nah, kita akan menggunakan sel tekanan tinggi yang menggunakan landasan safir pada tekanan eksternal sampai 3,3 GPa. Spektranya sendiri akan diukur pada sudut hamburan 22 theta atau sama dengan 90 derajat. Nah, untuk waktu karakterisasinya, untuk mengukur satu spektrum itu adalah 2 jam. Nah, tekanan yang akan kita ukur itu tekanan dalam sel diukur dengan pergeseran garis Ruby luminance ke akurat 0,0 atau ke pusat 0,05 GPa. Nah, sedangkan untuk nilai tekanan, kita menggunakan nilai tekanan rata-rata yang diukur oleh beberapa chip yang ditempatkan di permukaan sampel. Jadi di atas permukaan sampel itu ditempatkan sebuah chip yang berukuran sekitar 50-100 nanometer untuk mengukur nilai tekanannya. Lalu datanya nantinya akan dianalisis dengan metode Redfield dan menggunakan MRI dan
program Pulfrog. Nah, untuk hasil eksperimen untuk data yang pertama, di grafik yang pertama kita dapat melihat bahwa bagaimana tekanannya itu bisa mempengaruhi spektrum dari diffraksi neutron untuk yang kristal thallium, indium, selenium. Nah, di grafik yang kedua kita melihat bagaimana parameter-parameter kisi itu dipengaruhi oleh tekanannya. Di sini dalam keadaan normal atau dalam kondisi normal itu untuk yang A itu sebesar 8,03 Armstrong, sedangkan untuk yang C 6,85 Armstrong. Lalu untuk yang volume sel uniknya itu sekitar 448 Armstrong. Nah, untuk ketiganya ini bagaimana ketergantungan terhadap tekanan kita dapat melihat pada grafik yang ketiga. Di sini grafik ketiga kita dapat melihat bagaimana rasionya itu bergantung kepada tekanan. Di sini menunjukkan bahwa ketergantungan tekanan ini untuk parameter kisi ini itu menunjukkan kompresi anisotropik yang sangat tinggi untuk unit sel. Nah, karena karakteristik untuk senyawa yang seperti rantai. Perlu kita ketahui bahwa beberapa kurva ini bergantung akan menunjukkan parameter yang ada di grafik 2 tadi. Nah, sini untuk nilai kompresibilitas untuk parameter kisi A itu sebesar 40,23 kali 10 pangkat 3 gigapascal, dan untuk yang C nya 5,93 kali 10 pangkat 3 gigapascal. Sedangkan untuk rasio koefisien kompresibilitas linearnya itu berada pada 8,63 kali 10 pangkat 3 gigapascal dan 4,17 kali 10 pangkat 3 gigapascal. Selanjutnya dari tabel kita juga dapat melihat di sini. Dari tabel kita dapat melihat bagaimana frekuensi tekanan dan koefisien tekanan dan parameter Coulomb-nya itu saling mempengaruhi. Dimana yang pertama ketika untuk yang jenis simetri yang pertama yaitu 29, frekuensi tekanannya 29 itu kita tidak bisa menemukan berapa nilai tekanan koefisien tekanannya dan juga parameter Coulomb-nya. Hal ini karena perpindahan relatif antara rantai TL plus dan min. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kelverdick tadi. Nah, tapi di sini kita dapat melihat bahwa senyawa lain dengan struktur tipe kisi dan TLS kristal untuk penggunaan frekuensi rendah itu kita mendapatkan bahwa nilai koefisien tekanannya itu sebesar 10,9 kali 10 pangkat 2 gigapascal. Nah, jadi di sini kita dapat di sini juga menunjukkan bahwa di mana nilai dari koefisien A dan C-nya ini itu pada kristal ini itu akan lebih dari dua kalinya. Di sini kita mengasumsikan bahwa transisi dalam struktur kristal ini itu akan sama dengan kesimpulan dari yang didapat oleh Ordzeb tadi, di mana dalam fase tetragonal
akan terjadi di mana celah pitanya itu 0. Nah, jadi di sini itu akan memungkinkan terjadinya transisi semikonduktor logam di TLIN-SE2 pada kisaran tekanan 7-8 gigapascal. Nah, ini juga akan sama dengan estimasi perhitungan dari nilai-nilai lambda yang telah dilakukan. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bagaimana bahwa ketergantungan tekanan sisi parameter mengamalkan anisotropik kompresibilitas yang tinggi. Pengukuran ini menunjukkan bahwa transisi fase struktural dari fase tetragonal ke fase kubik untuk kristal ini seharusnya tidak diharapkan sebelum tekanan mencapai 10 gigapascal. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.